Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 2 setelah sebelumnya kita membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ke dalam materi, terlebih dahulu akan saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian penduduk dan warga negara. Yang kedua, menjelaskan asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Dan yang keempat, penyebab hilangnya status kewarganegaraan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah tentang pengertian penduduk dan warga negara. Pengertian penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang pertama adalah disebut penduduk karena dia mendiami suatu wilayah negara untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, penduduk yang mendapatkan status kewarganegaraan dari suatu wilayah negara bersangkutan disebut dengan warga negara. Dan yang ketiga, disebut bukan penduduk karena ia mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu. Selanjutnya adalah pengertian warga negara. Warga negara adalah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Disebut sebagai warga negara apabila secara hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan status warga negara asli maupun keturunan. Misalnya seseorang yang lahir dari keturunan Arab atau dari keturunan Cina. Maka ketika dia memiliki status kewarganegaraan dari suatu negara disebut sebagai seorang warga negara. Yang kedua disebut bukan warga negara atau warga negara asing apabila berdasarkan hukum bukan merupakan anggota dari suatu wilayah negara bersangkutan. Misalnya ada seorang turis asing yang berkunjung ke negara Indonesia. Maka statusnya orang tersebut bukanlah sebagai warga negara Indonesia atau biasa disebut sebagai warga negara asing. Materi selanjutnya adalah tentang asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas yang pertama dalam menentukan kewarganegaraan seseorang adalah asas ius sanguinis atau asas keturunan. Asas ini menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang yang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Mengapa demikian? Jadi, berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Yang kedua adalah asas ius soli atau asas tempat kelahiran. Di mana pada asas ini kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya.
Sebagai contoh, seseorang yang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B. Jadi menurut asas ini, warganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang adalah tempat kelahiran seorang anak. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun yang menerapkan asas ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Berikut akan saya perkenalkan tentang status kewarganegaraan seorang penduduk. Yang pertama adalah apartheid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki status kewarganegaraan negara manapun. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak memiliki status kewarganegaraan. Yang kedua adalah bipartite, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Misalnya seorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia sebagai warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya. Selain apartheid dan bipartite, terdapat juga multipartite, yaitu seseorang memiliki status kewarganegaraan lebih dari dua. Contohnya, seorang pria Jerman menikah dengan wanita Polandia, lalu mereka tinggal di Inggris dan kemudian melahirkan seorang anak di sana. Jadi, Inggris yang menganut asas ius soli membuat anak tersebut memiliki tiga kewarganegaraan, yaitu warga negara Jerman karena berdasarkan ius sanguinis, dia keturunan dari ayahnya. Kemudian dia juga mendapatkan kewarganegaraan Polandia, yaitu asas ius sanguinis yang berasal dari ibunya, dan kewarganegaraan Inggris, yaitu menganut asas ius soli sebagai tempat kelahirannya. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara suatu negara, atau biasa disebut dengan naturalisasi biasa. Misalnya di sini Christian Gonzalez yang aslinya seorang warga negara Argentina berpindah kewarganegaraan dengan cara naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dalam hal ini, mengapa Christian Gonzalez dapat menjadi warga negara Indonesia? Karena Christian Gonzalez melakukan pengajuan status kewarganegaraan. Untuk syarat-syaratnya nanti akan kita bahas setelah ini. Yang kedua adalah stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau disebut dengan naturalisasi istimewa. Dikatakan sebagai naturalisasi karena di sini dia dianggap menjadi warga negara suatu negara. Pada dasarnya, dalam stelsel pasif ini, seperti kita yang lahir dari seorang rahim warga negara Indonesia, dari ibu seorang warga negara Indonesia maksudnya, dan juga ayah warga negara Indonesia, maka dengan sendirinya
tanpa melakukan tindakan hukum, kita telah terlahir sebagai warga negara Indonesia. Sekalipun mungkin salah seorang di antara kita memiliki keturunan dari bangsa lainnya, misalkan bangsa Arab atau bangsa Cina yang lahir di Indonesia dan orang tuanya adalah warga negara Indonesia. Seperti tadi saya sampaikan, meskipun dia adalah keturunan dari bangsa asing, tetapi dia memiliki status kewarganegaraan karena suatu kelahiran yang lahir dari rahim warga negara Indonesia. Berkaitan dengan kedua stelsel yang tadi sudah saya jelaskan, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hak-hak sebagai berikut. Yang pertama adalah hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Di sini biasanya disebut dengan istilah stelsel aktif. Yang kemudian kedua adalah hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan, atau disebut juga istilahnya dalam hal ini stelsel pasif. Misalnya ada seseorang yang dia sudah tinggal lama di Indonesia, seorang warga negara asing yang sudah tinggal lama di Indonesia, misalkan 5 tahun berturut-turut, kemudian ditawari untuk menjadi seorang warga negara Indonesia. Tetapi kemudian karena dia memiliki hak repudiasi, maka orang tersebut dapat menolak, atau dia juga memiliki hak opsi, yaitu untuk dapat mengajukan status kewarganegaraan tadi dengan istilah stelsel aktif, yaitu dengan suatu tindakan hukum. Selanjutnya adalah asas kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Dalam hal ini, kami menyimpulkan berdasarkan pasal 4 di dalam undang-undang tersebut. Kalian bisa membuka asas-asas ini di dalam buku paket kalian halaman 65 untuk dapat lebih memahaminya. Misalkan di sini ada asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkannya. Contohnya di sini di dalam pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia asli. Dalam hal ini, ayat tersebut mengatakan bahwa anak itu dikatakan sebagai warga negara Indonesia karena ayah dan ibunya adalah warga negara Indonesia asli. Kemudian, yang kedua adalah asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Misalnya di sini di dalam pasal 4 ayat ke-10 yang menyatakan bahwa anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Dalam hal ini misalnya ada seorang anak yang ditemukan di wilayah Indonesia, baik di darat maupun di wilayah perairan, tetapi tidak diketahui siapa ayahnya dan siapa ibunya. Sekalipun kita sudah meyakini bahwa dari wajah ini, dari wajah anak ini, dia terlihat seorang warga negara Indonesia, tetapi karena tidak diketahui siapa ayah dan siapa ibunya, maka anak tersebut dapat diakui sebagai warga negara Indonesia, tetapi terbatas. Ketika diketahui siapa orang tuanya, maka anak tersebut dapat dikembalikan status kewarganegaranya mengikuti status kewarganegaraan kedua orang tuanya. Yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal,
yaitu asas yang menentukan status kewarganegaraan bagi setiap orang. Dalam hal ini misalnya ada seseorang yang lahir dari dua keturunan, misalnya ibu seorang warga negara Indonesia dan ayah seorang warga negara Jepang. Contohnya adalah Yuki Kato ya, yang dia orang tuanya dari Indonesia dan dari Jepang. Maka ketika orang tersebut sudah berumur 18 tahun, dia harus memilih apakah menjadi seorang warga negara Indonesia atau menjadi seorang warga negara Jepang. Mengapa demikian? Karena di Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Sekalipun mengakui status kewarganegaraan ganda, tetapi status kewarganegaraannya terbatas. Itu menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Atau contoh lainnya misalkan ada seorang yang dia terlahir sebagai keturunan bangsa Cina, di mana Cina menganut asas ius sanguinis. Maka orang tersebut ketika dia lahir di Indonesia dan lebih memilih menjadi warga negara Indonesia, maka orang tersebut secara otomatis kehilangan status kewarganegaraannya sebagai warga negara Cina karena Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Kemudian yang kedua adalah asas kewarganegaraan terbatas. Bagaimana yang tadi telah saya jelaskan tentang asas kewarganegaraan tunggal, dicontohkan di sana yaitu ada Yuki Kato yang terlahir dari ibu seorang Indonesia dan ayah sebagai seorang warga negara Jepang. Maka Yuki Kato ketika umur 18 tahun maka dia harus memilih status kewarganegaraannya, memilih Indonesia atau memilih Jepang, karena Indonesia menganut asas kewarganegaraan terbatas dan juga asas kewarganegaraan tunggal, di mana asas kewarganegaraan terbatas dikatakan yaitu sebagai asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pada bagian sebelumnya disebut orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang dapat menjadi warga negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia, sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia atau kemudian disebut dengan stelsel aktif. Proses pemohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Pemohon kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah naturalisasi biasa. Tadi sudah saya jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal ke-9, seseorang yang dapat menjadi warga negara Indonesia yang berasal dari warga negara asing melalui naturalisasi biasa harus berumur minimal berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling sedikit 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Misalnya ada seseorang warga negara asing yang dia sudah tinggal di Indonesia tetapi masih bolak-balik ke negaranya atau ke negara lain. Tetapi
Selama itu pula dia selalu kembali ke Indonesia dan selama 10 tahun dia telah tinggal di Indonesia meskipun tidak berturut tadi ya, karena dia beberapa kali pergi ke negara lain. Maka dia tetap dapat menjadi warga negara Indonesia karena sudah tinggal di Indonesia sepanjang 10 tahun meski tidak berturut-turut. Kemudian yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Artinya ketika orang tersebut dalam keadaan kehilangan akal atau gila atau dalam gangguan jiwa, maka orang tersebut tidak dapat melakukan naturalisasi. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Biasanya orang tersebut ketika akan dinaturalisasi, dia akan diminta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam bahasa Indonesia sebagai bukti bahwa dia telah siap untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. Misalkan ada seorang warga negara asing yang kedapatan mengedarkan narkoba di Indonesia, maka orang tersebut tidak dapat menjadi warga negara Indonesia karena dia dapat dijatuhi hukuman lebih dari 1 tahun penjara atau bahkan mungkin hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Tadi sudah saya jelaskan ya tentang Yuki Kato, atau mungkin tadi ada seorang keturunan dari Cina yang dia secara otomatis akan kehilangan warga negara asing ketika dia telah memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Jadi di sini ketika orang tersebut, ya warga negara asing tersebut tidak memiliki pekerjaan, maka dia secara otomatis tidak bisa mengajukan status kewarganegaraan Indonesia atau naturalisasi karena dia tidak memiliki pekerjaan. Dan setelah itu adalah pembayaran kas terhadap negara ya. Dia harus membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Di negara manapun hal ini menjadi hal yang lumrah sebagai bentuk kontribusi terhadap negara barunya. Yang kedua adalah naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Misalnya orang tersebut adalah seorang atlet yang aslinya dia adalah warga negara asing, lalu karena kontribusinya dia mendapatkan hak istimewa untuk melakukan naturalisasi istimewa, maka dia secara otomatis akan diakui menjadi warga negara Indonesia. Tentu juga nanti ada syarat-syarat lainnya dalam pengajuannya. Kemudian yang ketiga, naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Sekali lagi, karena Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas, maka orang asing yang mengajukan warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraan asalnya. Materi selanjutnya adalah penyebab hilangnya status kewarganegaraan. Penyebab hilangnya status kewarganegaraan seseorang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seseorang dapat dikatakan hilang kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan negara lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Yang keempat, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden.
Yang kelima, masuk dalam dinas negara asing atas kemauannya sendiri, yang mana jabatan di negara tersebut dalam dinas di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Misalkan di negara lain, seseorang tersebut mendapatkan status sebagai seorang presiden atau status sebagai seorang anggota legislatif, maka orang tersebut akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Yang keenam, mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. Yang ketujuh, turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Misalnya dia mengikuti pemilu presiden atau pemilu legislatif di negara lain, maka orang tersebut akan kehilangan status kewarganegaraannya. Yang kedelapan, mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Yang kesembilan, bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara. Kemudian orang tersebut biasanya tidak melaporkan kewarganegaraannya ke kedutaan besar Indonesia yang ada di negara tersebut. Dengan seseorang yang tinggal di negara asing selama 5 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka 5 tahun tersebut berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada kedutaan Indonesia atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, meskipun telah diberitahu secara tertulis, maka orang tersebut akan kehilangan status kewarganegaraannya. Jadi, ketika ada seseorang yang tinggal di negara lain, maka dalam jangka waktu 5 tahun, orang tersebut harus menyatakan keinginannya. Dia harus melapor ke kedutaan Indonesia atau perwakilan Indonesia yang ada di negara asing tersebut, dan menyatakan bahwa dia tetap ingin menjadi warga negara Indonesia. Agar apa? Agar orang tersebut tidak kehilangan status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Ketika dia tidak melapor dalam jangka waktu 5 tahun, meskipun telah diberitahu peringatan secara tertulis, maka orang tersebut akan kehilangan status kewarganegaraannya. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ini materi yang cukup panjang ya. Semoga kalian dapat memahami dari materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa membaca buku kalian ya, masih di bab 2. Selanjutnya kalian silahkan kerjakan tugas individu yang linknya sudah saya sematkan di dalam Classroom. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.